Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Andayani. Di sini saya akan membacakan PPT tentang edukasi seminar. Pentingnya pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya untuk berbagi pengetahuan bersama Bapak Ibu sekalian. Pada seminar kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan dengan kehidupan kita, yaitu pentingnya pendidikan dan pembelajaran. Sepanjang hayat, semoga melalui materi ini kita semua sadar bahwa belajar tidak hanya terbatas di ruang kelas, tetapi merupakan proses yang berlangsung seumur hidup. Di sini ada latar belakang. Perkembangan zaman semakin cepat, ilmu dan teknologi terus berubah. Pendidikan tidak berhenti di bangku sekolah. Saat ini kita hidup di era globalisasi dan digitalisasi yang berkembang sangat pesat. Perubahan terjadi hampir di semua bidang kehidupan, mulai dari teknologi, ekonomi, hingga dunia kerja. Ilmu pengetahuan yang relevan hari ini bisa saja menjadi kurang sesuai di masa depan. Oleh karena itu, pendidikan tidak bisa hanya mengandalkan apa yang kita dapatkan di sekolah atau perguruan tinggi. Kita dituntut untuk terus belajar, memperbarui pengetahuan, dan mengembangkan keterampilan agar mampu menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Selanjutnya ada pengertian pendidikan. Proses mengembangkan pengetahuan, membentuk karakter dan keterampilan terjadi di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pendidikan tidak hanya sekedar proses belajar di sekolah atau mendapatkan ijazah. Pendidikan adalah proses yang lebih luas, yaitu mengembangkan pengetahuan, membentuk karakter, serta melatih keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan. Pendidikan dapat terjadi di mana saja, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Melalui pendidikan, seorang belajar nilai-nilai moral, etika, tanggung jawab, dan cara berpikir yang baik untuk menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan. Selanjutnya ada tujuan pendidikan: meningkatkan kualitas diri, membentuk karakter positif, menyiapkan masa depan yang lebih baik. Tujuan utama pendidikan adalah meningkatkan kualitas diri seorang, baik dari segi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Pendidikan membantu membentuk karakter yang positif seperti disiplin, jujur, keras, dan bertanggung jawab. Selain itu, pendidikan juga berperan penting dalam mempersiapkan masa depan yang lebih baik, baik bagi individu maupun masyarakat. Dengan pendidikan yang baik, seorang memiliki peluang yang lebih besar untuk meraih kehidupan yang sejahtera dan bermakna. Di sini ada pentingnya pendidikan era modern. Persaingan global, kemampuan berpikir kritis, adaptasi terhadap teknologi. Di era modern saat ini, persaingan tidak hanya terjadi di tingkat lokal, tetapi juga global. Pendidikan menjadi kunci agar kita mampu bersaing dan tidak tertinggal. Melalui pendidikan, kita dilatih untuk berpikir kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah. Selain itu, perkembangan teknologi menuntut kita untuk terus beradaptasi. Pendidikan membantu kita memahami dan memanfaatkan teknologi secara bijak, agar dapat digunakan untuk hal-hal yang positif dan produktif. Selanjutnya ada pembelajaran sepanjang hayat. Belajar dari pengalaman, belajar dari lingkungan, belajar melalui teknologi. Pembelajaran sepanjang hayat berarti proses belajar yang berlangsung terus-menerus sepanjang hidup. Belajar tidak hanya dilakukan di bangku sekolah, tetapi juga melalui pengalaman hidup lingkungan sekitar dan perkembangan teknologi. Kita bisa belajar dari pengalaman kerja, mengikuti pelatihan, membaca buku, dan menonton video edukatif, hingga belajar dari kesalahan yang pernah kita lakukan.
Setiap pengalaman adalah sumber pembelajaran yang kita hargai. Ada peran individu dan lingkungan. Motivasi diri sendiri, dukungan keluarga, lingkungan yang positif. Keberhasilan pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat sangat dipengaruhi oleh peran individu dan lingkungan. Motivasi dari dalam diri sendiri merupakan faktor utama agar seseorang mau terus belajar dan berkembang. Selain itu, dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar juga sangat penting. Lingkungan yang positif dan mendukung akan mendorong seseorang untuk terus meningkatkan potensi dirinya. Selanjutnya ada contoh penerapan nyata. Mengikuti pelatihan, membaca buku atau artikel, mengembangkan soft skill. Pembelajaran sepanjang hayat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang sederhana. Misalnya, mengikuti pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan, membaca buku atau artikel untuk menambah wawasan, serta mengembangkan soft skill seperti komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan. Kegiatan-kegiatan tersebut membantu kita menjadi pribadi yang lebih siap menghadapi tantangan dan perubahan dalam kehidupan. Sini ada kesimpulannya. Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Belajar tidak mengenal usia, pendidikan membentuk masa depan. Sebagai kesimpulan, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat berharga. Pendidikan tidak mengenal batas usia dan dapat dilakukan kapan saja, serta di mana saja. Dengan terus belajar dan mengembangkan diri kita dapat membentuk masa depan yang lebih baik. Tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat. Di sini ada penutupannya. Terima kasih, salam edukasi. Demikian materi seminar edukasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah dibahas hari ini dapat memberikan manfaat dan menginspirasi kita semua untuk terus belajar sepanjang hayat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.